Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Ini sore hari, sekitar jam 4 sore. Ini tadi siang sempat gerimis dan kemarin malam sempat hujan deras banget. Tapi alhamdulillah lahan kita untuk kali ini tidak begitu parah kemasukan airnya. Maksudnya biasanya kan lahan kita ini langganan banjir. Nah, untuk yang hujan tadi pagi sama tadi malam itu alhamdulillah genangan air tidak begitu mengkhawatirkan. Untuk video kali ini kita akan mensepil cara kita mengocor, terutama kocor pupuk. Jadi ada beberapa temen di TikTok terutama, walaupun untuk saat ini TikTok kita itu sudah terblokir, nggak tahu kenapa. Yang jelas diblokir sama pihak TikTok, padahal akunnya secara sistem juga tak cek juga sehat. Tapi kalau lihat-lihat di video TikTok yang lain memang banyak berseliweran bahwa akun yang tidak apa-apa tiba-tiba terblokir. Makanya ini kita sepil di YouTube saja, terutama masalah pengocoran. Untuk pengocoran di lahan kita ini yang sebenarnya cuma sempit sih. Jadi lahan kita itu paling cuma sekitar 700 sampai 900-an meter. Tapi untuk pengocoran biasanya kita pakai mesin Alcon. Jadi mesin Alcon yang kita pakai cuma merek Cina, mereknya General. Itu dulu kita beli di toko teknik di kota Jogja, itu sekitar 1.300.000-an lah, 1.300.000-an. Kita pakai Alcon Mini itu ukuran 1 sampai 1,5 in. Terus untuk selang kita pakai panjang selang sekitar 50 meter sudah cukup. Terus untuk stang stick kocor tetap sama seperti yang dipakai teman-teman juga, stang stick kocor pada umumnya yang seperti yang dipakai di tangki kocor gendongan manual itu. Terus untuk selang ini dulu kita pernah beli yang ukuran 3/4, tapi ternyata terlalu besar, efeknya berat kalau pas ngocor di lahan yang becek. Terus kita beralih ke selang yang ukuran lebih kecil, yaitu ukuran 5/8. Kita cari yang tipenya super flat. Kebetulan untuk merek selang ini kita pakai miliar. Jadi pengocorannya kita aduk pupuknya di dalam drum. Biasanya 2 drum itu sekitar 300-an liter air, karena satu drum kecil ini sekitar 150-an liter. Kita larutkan, biasanya kalau enggak 1 drum ya 2 drum, tergantung situasi. Kalau semisal lahannya kering, biasanya kita bagi 2 menjadi 2 drum. Tapi kalau lahannya basah habis kehujanan, biasanya kita ngocor cuma pakai 1 drum tok, dan dosis kita buat kental. Jadi yang pertama adalah untuk instalasi itu kita harus menyiapkan mesinnya dulu, mesin Alcon. Terus ini tutorial cara instalasinya. Jadi kita sambungkan dulu selang hisap dari drum ke Alcon. Terus habis itu nanti kita sambungkan selang yang outputnya dari Alcon menuju ke 50 meter selang yang akan kita gunakan untuk ngocor di lahan. Dan ini outputnya kita cabang menjadi 2. Kita kasih pralon PVC ukuran 3/4. Jadi kita bagi 2, yang satu keluar ke dalam drum lagi, fungsinya adalah untuk mengaduk pupuk. Terus yang satunya lagi cabang mengalir ke selang yang 50 meter yang untuk kocor di lahan. Jadi kalau dulu itu ada yang beranggapan bahwa ngocor pakai mesin, baik itu mesin Alcon Mini ataupun mesin Sanjin, itu takarannya kurang pas karena belum sempat ada cara untuk membagi, jadi menyambangkan aliran air. Nah, kalau yang kita punya ini, insya Allah ini pupuk malah akan terbagi rata, karena di dalam drum pun pupuk itu diaduk lagi pakai aliran air yang kita sebagian keluarkan dari outputnya si Alcon Mini ini. Terus kenapa kita pakai Alcon Mini? Karena yang pertama adalah hemat
secara harga hemat dan secara konsumsi BBM juga Alcon ini hemat. Kita biasanya cuma butuh setengah liter untuk kocor 2 drum ini. Terus yang kedua adalah ringan, jadi kita membawa ke tengah lahan itu nggak begitu berat, karena ini beratnya cuma sekitar 10 sampai 12 kiloan. Itu sudah sama BBM-nya. Terus kalau sudah instalasi, biasanya kita mulai aduk-aduk apa yang perlu kita siapkan alias apa yang akan kita kocor. Kalau semisal pupuk, yuk kita aduk dulu di wadah tersendiri, kita pisah dulu, walaupun nanti akhirnya di dalam drum kita jadiin jadi satu. Kalau sudah diaduk dan disatukan di dalam drum, terus biasanya diesel kita hidupkan. Tapi kita tutup dulu jalur yang akan buat ngocor. Cuma ditutup manual pakai tangan. Jadi kita outputnya itu kita fullkan untuk keluar ke drum lagi. Jadi biar teraduk dulu. Jadi seperti yang di video ini, visualnya seperti itu. Sekiranya sudah rata, pupuknya sudah benar-benar dikira merata, biasanya indikasinya itu kalau sudah sampai berbusa di dalam adonan itu. Biasanya kalau sudah sampai berbusa, biasanya kita anggap bahwa pupuk itu sudah benar-benar tercampur rata. Nanti tinggal kita tutup keran sedikit dengan tujuan bahwa nanti aliran air itu yang sebagian dari output diesel itu akan mengalir ke selang yang akan kita kocor. Terus ini pun nggak perlu 2 orang, ini pun dilakukan sendiri bisa, karena kita sudah ada output yang terbuang ataupun yang kita masukkan lagi ke dalam drum. Jadi di sini kita nggak perlu khawatir kalau semisal kita mau pindah jalur atau pindah bedengan atau pindah selokan, itu biasanya tarik manual si selang itu, dan ini si stick cuma kita letakkan begitu saja. Dengan RPM gas dieselnya juga nggak usah kita kecilkan, otomatis nanti aliran air itu tidak akan tembus ataupun tidak akan mengalir ke aliran selang yang 50 meter yang untuk kita kocor. Nanti otomatis semua debit air akan keluar ke drum lagi, sambil kita tarik selang untuk kita prepare pindah ke bedengan yang lain ataupun selokan yang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa manual seperti itu? Karena yang pertama adalah keterbatasan selang kita yang panjangnya cuma 50 meter. Kita pernah nyoba selang yang 100 meter punya teman, kita coba, dan di lahan kita kalau untuk pas posisi selokannya becek seperti ini itu kurang maksimal alias berat banget. Jadi biasanya kita kasih bambu ataupun peralon untuk otomatis nanti pindahnya setiap selokan. Tapi ternyata dulu kita pernah coba itu kurang efektif, jadi lebih efektif ya wes kita manual. Setelah selokan yang sini selesai, kita pindah lagi, kita gulung manual pakai tangan biasa, terus nanti kita pindah ke gulutan yang lain.
itu malah lebih ringan dan lebih enak. Nah, mungkin cerita singkat kita mengenai pengocoran pupuk mungkin sederhananya hanya seperti itu. Nanti tutorialnya teman-teman bisa lihat sendiri di visual video, insya Allah nanti sudah detail banget. Paling cuma nanti penyesuaian di sambungan-sambungan selangnya, karena kan ini output diesel itu kan selangnya sekitar 1 inch. Nah, itu nanti kita buat semacam adaptor biar masuk ke selang yang 5/8. Jadi nanti kalau kita cuma kita potongin selang terus kita lem pakai lem G ataupun lem Dexton ataupun lem Korea, itu nanti sudah kencang. Tapi kalaupun semisal teman-teman mau beli adaptornya sih sebenarnya ada juga di marketplace, itu banyak, di Shopee banyak juga. Tapi yang untuk kita cuma kita lem manual pakai lem G ataupun lem Dexton. Terus untuk perkembangan tanaman kita sendiri ini sudah alhamdulillah sudah petikan ke sekitar kalau enggak 8-10 kali, kita petiknya 2 hari sekali. Alhamdulillah sudah dapat 1 kintal lebih, dan harganya menurut kita masih lumayan bagus, karena untuk CMK itu harga di atas 20.000 itu menurut kita sudah bagus. Beda lagi dengan rawit. Kalau rawit harga di 20.000 itu agak membahayakan. Tapi kalau CMK dengan kondisi sebuah seperti ini, itu naik harga di atas 20.000 itu masih bagus lah, hitungannya masih dapat lah. Terus kalau teman-teman yang barusan nyimak video kita, ini tanaman karena tanaman terlihat sangat istilahnya sangat tidak rapi dan terlihat serowol banget. Memang betul, karena ini itu adalah salah satu uji coba kita di musim ini, tanpa olah lahan, tanpa bongkar mulsa, dan tanam di lubang tanam yang sama. Bahkan ini itu dulu bekas CMK juga, dan terakhir riwayatnya adalah dulu kena layu fusarium dan busuk batang. Jadi bagi teman-teman yang barusan melihat, ini itu bukan pertama kali kita tanam cabai, dan bisa dikatakan ini itu kita menguji seberapa sih tantangan tanam cabai tanpa olah lahan dan di bekas lahan yang dulunya ada riwayat fusarium dan busuk batang. Dan sepanjang ini memang kita akui untuk perawatan memang lebih rumit dan jauh lebih ekstra ketimbang dari awal kita olah lahan yang benar. Karena memang menurut kita olah lahan itu adalah fondasi utama, dan bisa dikatakan 70 bahkan 80% tanam cabai itu akan berhasil ketika olah lahannya benar. Dan sudah kita buktikan sendiri di musim ini tanpa olah lahan kita kewalahan di generatifnya. Kalau di vegetatifnya mungkin tanaman bagus-bagus, pertumbuhannya normal bahkan cenderung subur, tapi di generatifnya sampai umur segini itu tempat kita masih beberapa ada yang masih terserang layu-layuan, entah itu layu fusarium, layu bakteri, layu busuk pangkal batang, dan ada beberapa indikasi layu yang ternyata bukan layu ketiga itu, tapi karena akarnya itu putus, teman-teman. Putusnya akar di sini adalah ternyata setelah kita amati banyak hama tikus di sekitar kita yang membuat gorong-gorong di bawah bedengan ataupun di bawah gulutan mulsa yang ada tanaman cabenya kita ini. Jadi di lahan sekitar kita itu barusan panen padi, dan sampai saat ini belum sempat ditanamin padi lagi, makanya tidak ada tanaman pengalih untuk si tikus itu memakan makanan yang lain. Bahkan sempat kemarin 3 hari itu ada yang melihat sebuah kera yang turun dari hutan dan sampai ke desa kita, padahal jarak hutan ke desa kita itu cukup jauh, bahkan bisa dikatakan hampir belasan kilometer. Tapi ada beberapa semut yang melihat gerombolan kera
turun sampai ke sekitaran sawah kita. Nah, kembali lagi ke tikus, mungkin juga yang dilakukan tikus juga sama, karena di sekitar kita ini tidak ada makanan pengganti selain cabai ini. Jadi wajar kalau untuk musim ini serangan tikus ini terutama di lahan kita itu sangat ugal-ugalan. Nah, yang baru kita siapkan adalah untuk penanganan tikus ini, kita baru menyiapkan beberapa treatment yang di share ataupun yang dibagikan dari PPL teman kita, yaitu wujud kayak semacam petasan, atau bukan petasan tapi kayak semacam asap yang terbuat dari belerang. Itu nanti di pemantiknya dihidupkan pakai korek, terus nanti dimasukkan ke lubang. Itu nanti baru kita akan siapkan. Tapi ini yang sudah terpasang ada beberapa 3 titik panjatan burung hantu. Jadi kita memancing burung hantu, kita buatkan di lahan kita sebuah sandaran terdiri dari 3 tiang burung hantu, dengan harapan ada beberapa burung hantu yang mampir ke lahan kita untuk paling tidak menakut-nakuti ataupun bisa mengurangi populasi si tikus yang masuk ke lahan kita. Karena bisa dikatakan setiap kali panen itu hampir 1/4 bahkan setengahnya total panen kita itu tidak bisa kita jual karena buah itu rusak di grogoti sama si tikus. Jadi update tantangan terakhir tanaman kita ini adalah hama tikus. Kalau untuk hama yang lain, alhamdulillah aman. Seperti trips tungau sempat kena juga, tapi sampai saat ini serangannya alhamdulillah masih bisa kita atasi dengan rutin kita spray insektisida yang kita pakai seperti yang teman-teman pakai pada umumnya juga. Kita pakai abamectin, pakai imidacloprid, pakai acaricida juga, terus pakai diaventurion, pakai banyak lah seperti yang dipakai sama teman-teman juga. Mungkin yang sedikit membedakan adalah di sini kita juga memperlakukan fogging. Jadi kita buat mesin fogging sendiri, terus kita isi solar, terus kita tembakkan di lahan, tapi nembaknya nggak langsung di pohon, tapi kita tembakkan di pinggiran mulsa. Nah, itu ternyata untuk musim ini juga efektif, terutama untuk lalat-lalat buah. Ini bisa dikatakan membantu dalam menuntaskan hama, terutama lalat buah dan ulat. Selain kita juga masih spray insektisida. Jadi si fogging ini cuma buat selingan saat kita sudah spray insek, terus mungkin rollingan 2-3 hari kita rutinkan fogging. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu update tanaman kita untuk saat ini. Sebenarnya dari awal tadi kita cuma mau mensepil ataupun memberikan tutorial cara kita mengocor tanaman kita pakai mesin Alcon Mini, tapi malah melebar ke hama tikus dan penanganan yang selama ini kita terapkan. Tapi ini juga serangannya masih belum berhenti. Kita minta doanya semoga tanaman kita tetap aman dan hama tikus terutama ini bisa berangsur pergi. Karena jujur saja untuk saat ini kita sudah kewalahan, karena kita tidak berani membasmi, kita hanya mengusir dan mengalihkan si tikus itu agar tidak masuk ke lahan kita. Oke, begitu teman-teman, matur suwun yang sudah mantengin channel kita. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman minta disepil yang bagian apa dan kenapa dan bagaimana solusinya menurut kita, nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Pokoknya saya ucapkan matur suwun sangat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi, ini adalah tanaman yang lahan janda tanpa olah lahan, jadi ekspektasi teman-teman jangan terlalu tinggi dulu untuk hasilnya, karena memang target kita di tanaman ini adalah memang kita harus menargetkan keuntungan. Tapi untuk yang tanaman ini adalah sebenarnya target kita itu adalah mengepres HPP per batang.
Jadi kita kemarin sempat targetkan kalau bisa satu batang itu biaya nggak lebih dari Rp2.000, ceritanya seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Pokoknya kalau ini bermanfaat silahkan di share, dibagikan ke teman-teman yang lain. Kalau semisal teman-teman ada pengalaman yang lebih bagus, boleh teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Pokoknya kritik, masukan, dan saran kita tunggu. Matur suwun teman-teman, tetap semangat gas.